warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin untuk awal yang baik, kami mengenalkan diri kita dulu ya. Untuk yang pertama, di sebelah pojok kanan saya itu ada Rizka sebagai operator. Ya. Untuk yang sebelahnya lagi ada Marisa sebagai pemateri. Ya, untuk sebelahnya lagi ada Nana sebagai pemateri juga. Dan yang terakhir saya sendiri, Octavia Nabata Masiwi sebagai moderator. Mungkin langsung saja ya, materi kali ini akan dibacakan oleh Saudari Nana yang terlebih dahulu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi pertama, materi pertama ini akan menjelaskan tentang definisi gigi itu apa sih. Kemudian nanti ada penyusun jaringan gigi dan juga macam-macam gigi itu yang seperti apa. Untuk yang pertama, definisi gigi. Definisi gigi itu bagian paling keras yang ada di dalam mulut dari banyak vertebrata. Kemudian fungsi utamanya itu untuk menyobek atau mengoyak makanan yang kita makan. Dan pada beberapa hewan, terutama karnivora, jadi karnivora itu hewan pemakan daging, itu tuh sebagai senjata juga. Kemudian akar dari gigi kita itu tertutup oleh yang namanya gusi, dan gigi itu punya struktur pelindung yang itu tuh disebut, kita biasa bilang tuh email gigi yang membantu biar gigi kita itu tuh nggak gampang berlubang gitu. Kemudian jaringan penyusun gigi sendiri, di sini yang pertama ada email yang sudah dijelaskan tadi. Jadi email itu jaringan yang fungsinya melindungi tulang gigi dengan zat yang sangat keras yang berada di bagian paling luar gigi manusia. Kemudian yang kedua, tulang gigi atau dentin itu tuh lapisan yang letaknya pada lapisan setelah email yang dibentuk dari zat karbon. Kemudian ada pulpa itu rongga gigi. Rongga gigi itu rongga yang di dalamnya itu terdapat pembuluh darah kapiler dan juga ada serabut-serabut sarafnya. Kemudian ada semen atau sementum, itu bagian dari akar gigi itu sendiri yang berdampingan atau berbatasan langsung dengan tulang rahang yang dimana gigi manusia itu tumbuh. Kemudian untuk gambarnya bisa kita lihat jaringan penyusun gigi ya, seperti ini. Tadi ada email yang sudah dijelaskan, itu bagian yang melindungi agar gigi kita itu tidak mudah berlubang. Ada tulang, ada sementum, bisa dilihat ya di sini. Kemudian di sini ada foramen. Foramen itu lubang kecil di mana sel-sel darah dan jaringan lunak itu masuk ke gigi. Kemudian ada juga arteri pembuluh darah yang melewatinya. Kemudian di sini macam-macam gigi, pasti kita udah banyak yang tahu ya. Kalau gigi itu ada gigi seri, itu paling kelihatan apalagi kalau kita lagi senyum gitu ya. Kalau lagi narsis, gigi seri itu yang paling depan itu yang itu memiliki satu akar yang fungsinya untuk memotong atau memeran makanan atau benda lainnya. Kemudian gigi taring itu ada dua ya. Giginya memiliki satu akar dan fungsinya mengoyak makanan. Jadi kalau misalnya makan daging itu biasanya kita kan pakai gigi taring buat nariknya. Kemudian ada gigi geraham. Jadi gigi geraham itu yang paling belakang itu disebut gigi geraham, tapi yang depannya itu geraham kecil. Jadi bedanya kalau gigi geraham kecil itu punya dua akar, sedangkan kalau yang gigi geraham paling belakang itu mempunyai 3 akar. Jadi bisa dilihat gambarnya. Nah, seperti ini macam-macam gigi. Jadi yang di sini ini kan gigi seri. Terus yang ini ada gigi taring, ada gigi geraham dan geraham kecil dan gigi geraham.
seperti itu. Karena merawat gigi ada banyak cara ya, dan yang paling umum yang harus kita lakukan setiap hari itu adalah gosok gigi dengan bersih. Jadi bukan sekedar gosok gigi asal digosok, tapi juga harus bersih. Selain itu, memakai obat kumur untuk menghilangkan kerak. Di sini itu sisa-sisa makanan. Jadi selain sudah dibersihkan, mungkin kan ada sisa-sisa. Itu kita bersihkan dengan obat kumur. Tapi juga tidak perlu dipakai setiap hari. Selain itu, selanjutnya tidak menggunakan pemutih gigi sembarangan. Kan mungkin kalau misalnya pakai dental gitu kan bisa ada terjadi perbedaan warna antara gigi yang tidak tertutup dengan yang tertutup gitu ya. Nanti mungkin akan diberi pemutih gigi oleh dokter. Tapi kalau untuk dari dilakukan oleh dokter itu jadi kita lebih percaya karena dokternya sudah memilih bahan yang aman. Kalau misalnya kita mau melakukan sendiri, sebaiknya tanya dokter dulu. Jadi jangan sembarangan. Selanjutnya mengurangi makanan manis. Jadi seperti anjuran dari orang tua kita waktu kecil kan jangan sering makan permen atau es krim, karena nanti sifat asam dari manis itu akan merusak gigi kita. Selanjutnya banyak konsumsi makanan sehat, sayur dan buah. Sayur dan buah itu kan mengandung vitamin dan mineral organik, jadi itu akan berfungsi bermanfaat baik buat tubuh kita secara keseluruhan. Selanjutnya tidak merokok, karena kalau merokok itu kan akan membuat gigi kita jadi kuning ya. Dan yang ini yang periksa terakhir periksa gigi ke dokter setiap 6 bulan sekali. Tidak perlu dilakukan setiap hari atau terlalu sering, tapi 6 bulan sekali. Dan jangan menunggu setelah ada keluhan. Cara menggosok gigi yang baik ada banyak cara di sini. Itu langkah yang pertama, sikat gigi dan gusi dengan posisi kepala sikat membentuk sudut 45 derajat di daerah perbatasan antara gigi dan gusi. Karena makanan kan biasanya tersisa di antara perbatasan gigi dan gusi. Jadi kita utamakan sikat di bagian itu, tapi arahnya dari gusi ke gigi gitu. Jadi biar kotorannya itu terangkat. Dan sudutnya 45 derajat, nggak perlu 90 derajat alias tegak lurus gitu ya, nggak perlu tegak lurus. Terus yang kedua, silakan sikat gigi dengan lembut dan memutar. Jadi proses memutar itu sambil kita pindah posisi sikatnya, jadi bisa terjangkau ke seluruh bagian gigi. Pakai gerakan yang sama untuk menyikat bagian dalam permukaan gigi. Jadi selain di bagian luar yang terlihat oleh orang-orang, kita juga harus menyikat bagian dalam, karena kalau kita punya kan pasti makanan lewat bagian dalam mulut dan otomatis melewati bagian dalam gigi. Jadi harus disikat juga. Keempat, gosok semua permukaan gigi yang dipakai untuk mengunyah. Jadi posisi yang mengunyah itu berarti bagian atas ya, atau bagian bawah yang gigi atas. Selain itu, nomor 5, membersihkan gigi bagian dalam. Gosok gigi dengan posisi tegak dan gerakan perlahan ke atas dan ke bawah melewati garis gigi. Jadi posisinya sikat giginya itu lurus, terus disikat gini aja. Terus sikat lidah untuk menyingkirkan bakteri dan agar nafas lebih segar. Selain gigi, kita juga harus membersihkan lidah juga, karena ini akan berfungsi menyingkirkan bakteri dan nafasnya biar lebih segar. 7, pastikan memilih sikat gigi dengan lembut, karena membersihkan yang keras akan membuat isi luka dan menimbulkan abrasi. Nah, abrasi ini yang biasanya orang-orang bilang akhirnya giginya jadi sensitif. Untuk menghindarkannya berarti harus pilih sikat gigi yang bentuknya lembut. Selanjutnya, menggunakan ganti sikat gigi kalau dulu sudah rusak, dan simpan sikat gigi di depan yang kering. Di sini untuk anjurannya paling lama 3 bulan sekali harus ganti sikat gigi. Kalau enggak, kalau misalnya memang bulunya sudah mulai megar gitu ya, itu bisa diganti. 9, jangan pernah menjauhkan atau menjauhkan gigi orang lain, karena sikat gigi orang lain itu sudah mengandung bakteri yang kita nggak tahu kan, meskipun sudah dibersihkan. 10, lakukan sikat gigi sekitar 2 menit setiap kali sehingga gigi bersih dulu. Jadi sikat giginya nggak perlu terlalu buru-buru, 2 menit insya Allah udah
bersih semua gitu. Ini gambarnya ya, itu jadi posisi 45 derajat itu posisinya seperti ini, bukan posisinya bulunya bukan kayak gini tapi kayak gini, terus dorong ke bawah. Ya, lanjut. Periksa gigi ke dokter gigi itu kenapa penting? Karena di sini kita saat dokter periksa gigi kita secara rutin itu, dokter akan bisa melakukan kalau misalnya ada permasalahan yang terjadi di dalam mulut. Jadi dokter akan memeriksa lidah, terus bagian mulut secara keseluruhan dan gigi. Jadi kalau misalnya ada terdeteksi masalah secara dini, nanti dokter bisa memberikan saran atau memberikan resep obat apabila pasien memang membutuhkan. Jadi kontrol rutin 6 bulan sekali itu dokter melihat kondisi rongga mulut secara keseluruhan, terus memeriksa apakah ada jaringan rusak di sekitar rongga mulut, misalnya lidahnya sariawan atau bagaimana gitu. Selain itu mengenali kelainan-kelainan di rongga mulut. Jadi kalau misalnya ada kelainan, misalnya ada gusi yang bengkak kayak gitu, nanti bisa segera diatasi. Terus juga untuk membersihkan karas gigi atau biasanya disebut scaling ya. Yang ada hasilnya. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan penyakit-penyakit apa saja yang biasanya berhubungan dengan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjawab tentang penyakit-penyakit apa saja yang berhubungan dengan sakit terkait dengan gigi. Gigi itu merupakan apa ya? Bagian yang sangat penting ya. Jadi kalau misalkan kita kebersihan gigi, otomatis penyakit-penyakit yang akan berhubungan dengan gigi itu akan bisa kita cegah, seperti contohnya karies gigi yang akan disebutkan tadi. Terus ada juga penyakit seperti gangguan jantung, gagal ginjal, dan bahkan sampai ke kanker. Dan ada lagi mengenai sakit diabetes mellitus itu juga berhubungan dengan gigi karena berpengaruh juga dengan makanan manis-manis, dan mungkin anak-anak atau orang dewasa sebagian besar orang-orang itu kan menyukai makanan yang manis. Nah itu makanan yang manis itu selain membuat gigi kita sakit, gigi kita copot, itu akan juga berpengaruh pada diabetes mellitus. Terus yang lainnya timbul gejala-gejala yang lain seperti gigi bengkak, gusi berdarah, seperti itu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa kita harus rajin-rajin merawat gigi kita masing-masing supaya kita terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan gigi, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Rizka, antara lain ada diabetes, karies dentis, dan yang lain sebagainya yang mungkin bisa lebih parah dari itu. Dan cara merawat gigi dengan bersih tadi sudah disampaikan oleh Mbak Marisa ya, antara lain ada gosok gigi dengan bersih, memakai obat kumur untuk menghilangkan plak, tidak menggunakan pemutih gigi sembarangan, mengurangi makan makanan manis, banyak mengkonsumsi makanan sehat, dan tidak merokok. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kami dalam menyampaikan materi kami, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.